Apa yang terjadi ketika seorang hacker Zionis elit dilatih untuk menghancurkan Islam dari balik layar, justru menemukan cahaya lewat satu surat pendek yang tak pernah ia duga. Bagaimana mungkin Al-Fatihah, surat pembuka yang hanya berisi 7 ayat, berhasil membongkar sistem pertahanan hati seseorang yang dilatih tanpa belas kasihan. Dikirim untuk meretas dan mematikan situs dakwah Islam, ia malah menemukan damai di dalam kalimat-kalimat yang seharusnya ia benci. Ia melawan, ia menolak. Tapi perlahan, keyakinan yang dulu ia anggap musuh, justru menyelamatkannya dari kehampaan hidup. Ini bukan kisah mualaf biasa, ini kisah tentang pengkhianatan terhadap sistem gelap, demi mengikuti suara nurani. Tentang seorang pria yang memilih kehilangan segalanya, jabatan, negara, bahkan identitas, hanya demi mempertahankan satu hal yang baru ia temukan, iman. Namanya Eliav Ben Tzur. Usianya baru 26 tahun, tapi sudah jadi legenda di dunia siber militer Israel. Ia bukan hanya jenius, tapi juga haus akan pengakuan. Matanya tajam menatap layar, jemarinya menari di atas keyboard seperti seniman memainkan piano perang. Baginya, dunia hanya 2 warna, kode dan kehancuran. Dan target utamanya, semua yang bernama Islam. Sejak kecil, Eliav dibesarkan dalam keluarga garis keras di Yerusalem Barat. Ayahnya adalah mantan perwira Mossad, ibunya guru sejarah yang kerap menyebut Muslim sebagai ancaman abadi peradaban Yahudi. Di sekolah, diajarkan bahwa tanah ini milik mereka, dan siapapun yang mengenakan jubah putih dan sujud 5 kali sehari, layak diawasi atau lebih baik dihilangkan dari sistem. Ketika usianya 19, Eliav direkrut ke unit 8200. Divisi siber elit yang menangani operasi gelap dan spionase digital. Dari sinilah semuanya dimulai. Misi barunya terdengar sederhana: retas, lumpuhkan, dan hancurkan jaringan situs dakwah Islam yang menyebar cepat di Amerika dan Eropa. Tapi ini bukan sekadar tugas. Baginya ini adalah kehormatan. Membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar anak buah, bahwa ia mampu menjadi pelindung negaranya, bahkan jika harus bermain kotor di balik layar. Target utamamu adalah situs-situs yang digunakan untuk menyebarkan pengaruh Islam ke Barat. Mulai dari komunitas mualaf, ceramah daring, hingga forum kajian keislaman, jelas komandannya sambil menunjuk daftar alamat IP. Eliav mengangguk tanpa ragu. Beberapa pekan pertama berjalan mulus. Ia berhasil menyusup ke server utama dari sebuah platform Islam internasional. Ia menanamkan malware pelacak, mengumpulkan informasi pengguna, termasuk lokasi, percakapan pribadi, hingga transaksi donasi. Tiap malam ia bekerja dalam sunyi, menatap wajah-wajah Muslim dari balik kamera tersembunyi. Anak-anak muda, perempuan berhijab, pria berjanggut yang tertawa sambil belajar Al-Quran bersama. Tapi di benaknya, semua itu hanyalah target. Mereka tak lebih dari barisan musuh yang harus dibungkam. Namun, semuanya mulai berubah saat ia diminta menyusup ke situs bernama nurulquran.org, sebuah platform kecil, sederhana, tapi sangat aktif membimbing para mualaf dari berbagai negara. Eliav tertarik karena sistem keamanan situs itu anehnya lebih kuat dibanding situs-situs lain. Ia pun menembus firewall masuk ke halaman admin. Tapi sebelum ia bisa menanamkan skrip penghancur, pandangannya tertahan pada satu bagian di halaman utama. Sebuah tulisan dalam bahasa Arab dan Inggris. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Itu adalah terjemahan ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Tanpa sadar, Eliav berhenti mengetik. Matanya terpaku. Ada sesuatu yang mengganggu, tapi bukan sistem, hatinya. Ia menekan scroll, membaca keseluruhan surat itu. Isinya sederhana, tentang petunjuk, jalan yang lurus, dan permohonan agar tidak disesatkan. Bukan ajakan perang, bukan doktrin kekerasan, tapi kedamaian. Ia menutup laptop cepat-cepat, nafasnya sesak. Kenapa aku merinding? Gumamnya dalam hati. Ia menggeleng, mencoba membuang rasa aneh itu.
Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Eliaf gagal menyelesaikan misi. Bukan karena sistem lawan yang kuat, tapi karena ayat pendek yang berhasil menembus benteng batinnya sendiri. Dan sejak saat itu, ia mulai terganggu. Setiap malam ia kembali membuka situs itu. Awalnya karena penasaran, lalu terjebak, lalu tenggelam. Dalam diam, musuh yang ia incar justru mulai menjelma jadi cermin yang memantulkan kebusukan di hatinya sendiri. Inilah awal dari kehancuran sistem kepercayaannya. Dan tak ada protokol militer yang bisa menyelamatkannya dari virus paling berbahaya, keraguan. Hari-hari berikutnya berubah sunyi bagi Eliaf. Bukan karena sistem keamanan situs Islam yang sulit ditembus. Bukan karena misi yang tak bisa dijalankan. Tapi karena pikirannya tak lagi terfokus. Jiwanya mulai retak. Seolah ada sesuatu yang tumbuh diam-diam di dalam dada. Sebuah pertanyaan yang tak pernah ia izinkan muncul selama ini. Apa yang sebenarnya aku serang? Ia tak lagi bekerja seperti biasa. Malam-malamnya kini dihabiskan bukan untuk meretas, tapi membaca. Menelusuri satu persatu ayat yang awalnya ia anggap sekadar kalimat musuh. Ia menyimpan dokumen Al-Fatihah, menerjemahkannya ke dalam bahasa Ibrani, lalu ke dalam bahasa ibunya, kemudian ke dalam bahasa hati. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ada sesuatu yang mengusik dalam kalimat itu, sesuatu yang menampar hatinya. Ia mulai menyadari bahwa surat itu sedang berbicara padanya. Apakah aku termasuk yang dimurkai? Bisik Eliaf suatu malam di dalam gelap. Ia tak bisa tidur, matanya menatap langit-langit apartemen kecilnya di Tel Aviv, tapi pikirannya terbang entah kemana, menuju wajah-wajah mu'alaf yang pernah ia lihat. Mereka bukan teroris. Mereka bukan ancaman. Mereka bahkan terlihat lebih damai dari dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, ia kembali membuka nurulquran.org, bukan untuk meretas, tapi untuk membaca tafsir. Dari Al-Fatihah, ia beralih ke Al-Baqarah, lalu ke surat-surat lainnya. Pelan-pelan ia mulai memahami bahwa Islam bukan sekadar kumpulan hukum atau perintah keras, tapi tentang kehidupan, tentang kebaikan, tentang manusia yang rapuh, yang mencoba kembali ke Tuhan lewat jalan sederhana, sujud. Ia membaca kisah Nabi Yusuf yang difitnah, tentang Nabi Ibrahim yang menentang sistem penyembahan buta, tentang Nabi Musa yang melawan kekuasaan zalim. Semuanya berbicara padanya, bukan sebagai doktrin, tapi sebagai narasi yang dalam, yang penuh makna. Di titik itu, Eliaf tak lagi bisa membedakan antara tugas dan keyakinan. Ia mulai menyimpan file Al-Quran di flash disk tersembunyi. Ia bahkan mengunduh rekaman murotal Al-Fatihah dalam berbagai suara. Suatu malam, ia mendengarkannya dengan headset, lalu terdiam. Suara itu menenangkan. Tak seperti suara intelijen, tak seperti perintah komandannya, atau briefing militer. Ini suara yang menyentuh. Hatinya mulai terbuka, tapi konflik mulai membara. Di markas, atasannya mulai curiga. "Kenapa kamu belum mengirim laporan server Nurul Quran?" tanya komandannya. Eliaf menunduk. "Masih proses. Banyak enkripsi, sistemnya rapat." Padahal itu bohong. Ia bisa menembus situs itu sejak minggu lalu. Tapi ia tak bisa menghancurkannya. Ia tak sanggup. Ia bahkan mulai melindungi situs itu, mengalihkan serangan ke dummy server yang ia bangun diam-diam. Ia juga mulai menghapus sebagian data pengguna yang berhasil ia salin. Sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Hatinya tak tega, tangannya tak seberani dulu. Apinya perlahan padam. Suatu malam, saat membaca Al-Fatihah untuk kesekian kalinya, ia menutup laptopnya dan menangis. Pelan. Diam-diam, air mata yang ia sendiri tak mengerti. Kenapa aku menangis karena ayat yang bahkan tak aku yakini secara resmi? Kenapa aku merasa surat ini sedang menuntunku? Ia berjalan ke cermin,
menatap matanya sendiri. Matanya lelah, tapi lebih jujur dari sebelumnya. Selama ini, ia hidup dengan kebencian. Tapi kini, ia mulai belajar mencintai. Bukan karena ajakan, bukan karena dakwah, tapi karena kebenaran yang berbicara lewat ketenangan. Dan dari semua program yang pernah ia retas, satu hal tak pernah ia duga. Ternyata hatinya sendiri adalah sistem paling kompleks yang akhirnya berhasil dibobol oleh kalimat dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah seorang Zionis bisa berubah? Jawaban itu belum lengkap, karena perang batinnya baru saja dimulai. Suatu malam yang sunyi di Tel Aviv, Eliav duduk sendirian di meja kerjanya. Layar laptop menyala terang, menampilkan terminal operasi sibernya. Di sisi lain jendela, lampu kota berkerlap-kerlip seperti biasa. Tapi di dalam hatinya, semuanya tak biasa. Kali ini, ia bukan sedang meretas situs Islam, tapi sedang meretas sesuatu yang lebih besar, keputusan hidup. Di hadapannya, perintah resmi sudah masuk. Luncurkan serangan penuh, lumpuhkan situs Nurul Quran, semua data harus dihancurkan. Suaranya membeku, jari-jarinya diam. Selama ini, perintah seperti itu akan langsung ia jalankan tanpa banyak pikir. Tapi sekarang, Eliav malah menatap layar itu seperti seseorang yang ditodong untuk membunuh sahabatnya sendiri. Situs itu bukan sekadar target lagi. Di sana, ia merasa belajar menjadi manusia. Di sana, ia membaca kisah para nabi, mendengar suara azan pertamanya lewat streaming, dan mengenal satu kata yang tak pernah ia temui sepanjang hidup, rahmat. Hatinya mulai menolak, tapi sistem militer tak mengenal hati. Ia tahu kalau ia tak segera menyerang, aktivitasnya akan dicurigai. Tapi jika ia taat perintah, maka semua yang selama ini menyelamatkannya dari gelap akan lenyap. Di tengah dilema itu, suara notifikasi masuk. Pesan dari atasannya. Apa kau masih waras, Eliav? Atau kau mulai bersimpati pada mereka? Eliav menutup laptop cepat-cepat. Napasnya memburu. Dada sesak. Ia sadar, waktunya hampir habis. Malam itu, ia pergi keluar kota. Menginap di sebuah penginapan kecil di Haifa, dekat pantai. Ia butuh menjauh dari pusat sistem, dari markas, dari semua pengawasan. Ia duduk di atas pasir, menatap laut. Di tangannya, Al-Quran kecil yang ia cetak sendiri. Dibukanya halaman Al-Fatihah. Lagi. Kali ini, ia tak membaca dalam hati, tapi lirih pelan dan bergetar. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ia memejamkan mata. Air matanya mengalir. Bukan karena dia sedang lemah, tapi karena ia sudah terlalu lama menolak untuk menjadi lemah di hadapan kebenaran. Dan malam itu, laut menyaksikan sesuatu yang langka. Seorang hacker Zionis yang selama ini hidup dengan membenci, kini sujud pelan-pelan ke bumi. Tak ada imam, tak ada sorban, tak ada azan. Tapi ia bersujud. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Eliav mengucap, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hening, sunyi, tapi di dalam jiwanya seperti ada ledakan yang membebaskan. Bukan ledakan bom, tapi ledakan cahaya. Beberapa hari kemudian, ia kembali ke markas. Ia tahu waktunya hampir habis. Komandannya memanggilnya, memeriksa semua log dan aktivitas. Eliav tidak bisa menyembunyikannya lagi. Kau tidak pernah menjalankan perintah. Kau lindungi situs itu. Bahkan kau bangun firewall palsu untuk mengalihkan kami. Bentak komandannya. Eliav menatap lurus, tenang, tidak lagi takut. Aku tidak bisa menghancurkan sesuatu yang justru menyelamatkanku, jawabnya. Detik itu juga, ia ditahan, diinterogasi berhari-hari. Tapi Eliav tetap diam. Ia tak menyerahkan siapapun, tak membocorkan apapun.
Dan saat akhirnya dilepaskan dalam kondisi mental hancur, ia hanya membawa satu hal bersamanya, iman. Elyaf melarikan diri. Ia berpindah-pindah negara, dari Turki ke Albania, hingga akhirnya menetap di Bosnia. Di sana, dengan nama baru, ia hidup sederhana sebagai pengajar bahasa Ibrani untuk anak-anak mualaf. Tak banyak yang tahu siapa dia sebenarnya, tapi ia tak butuh pengakuan. Baginya, menjadi muslim bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang mengakui bahwa dirinya selama ini tersesat, dan kini telah menemukan jalan pulang. Dan dari semua sistem yang pernah ia bobol, tak ada yang lebih menakjubkan daripada sistem yang bernama hati manusia. Sebab hati tidak butuh password. Cukup satu kalimat sederhana, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beberapa tahun telah berlalu, dunia terus berubah, pemerintah berganti, misi-misi rahasia datang dan pergi. Tapi bagi Elyaf, waktu seolah berhenti sejak ia sujud untuk pertama kalinya di pantai Haifa dengan Al-Fatihah di tangannya dan air mata yang tak bisa ia bendung. Kini ia hidup dengan nama baru, Yusuf Ben Amir. Di sebuah desa kecil di Bosnia, ia tinggal dalam rumah sederhana beratap seng. Tak ada komputer canggih, tak ada jaringan siber rahasia. Hanya sebatang pena, Al-Quran yang lusuh, dan papan tulis di ruangan kecil tempat ia mengajar. Ia bukan lagi ahli kode militer, melainkan guru sederhana yang mengajar anak-anak mualaf membaca huruf Arab. Terkadang ia mengajari mereka tentang teknologi, tapi tak pernah menyentuh dunia yang dulu pernah ia kuasai. Dunia gelap yang penuh tipu daya dan penghancuran. Hidupnya damai, tapi luka masa lalunya masih membekas. Suatu sore, seorang jurnalis muslim dari Inggris yang sedang meneliti kisah-kisah mualaf ekstremis mendatangi desa itu. Ia penasaran dengan cerita yang beredar di bawah tanah tentang seorang mantan hacker Zionis yang menjadi muslim dan kini menghilang dari dunia. Saat Yusuf menyambutnya dengan senyum dan teh panas, sang jurnalis bertanya langsung, "Apakah Anda Elyaf Ben Tzur?" Yusuf terdiam sejenak. Ia menatap langit-langit, lalu tersenyum. "Dulu mungkin begitu, tapi kini, aku hanya seorang hamba yang sedang mencari ridho Tuhannya." Sang jurnalis menatapnya dengan tak percaya. Ia mengeluarkan beberapa dokumen, foto lama, log aktivitas, bahkan transkrip bocoran dari unit 8200. "Anda bisa terkenal, Pak Yusuf. Kisah Anda bisa menginspirasi ribuan orang. Anda bisa muncul di panggung, di televisi, jadi simbol." Yusuf tersenyum, tapi kali ini senyumnya berbeda. "Terkenal di dunia, untuk apa? Aku dulu pernah punya akses ke seluruh jaringan kekuasaan, tapi hatiku kosong. Kini, meski hanya punya sebuah mushaf dan beberapa murid kecil, aku merasa lebih kaya dari siapapun." Sang jurnalis diam. Yusuf lalu berdiri, mengambil mushaf usang yang sudah menguning. Ia membukanya pada halaman awal, Al-Fatihah. Semua ini berawal dari satu surat, 7 ayat yang membongkar tembok di dadaku. Ayat-ayat itu bukan sekadar tulisan. Mereka datang sebagai tamu yang mengetuk hatiku saat aku paling tersesat. Ia menatap sang jurnalis dalam-dalam. Tuhan tak butuh hacker untuk menebar cahayanya. Tapi saat aku dulu mencoba merusak dakwah, Dia malah meretas jiwaku, menyusup ke sistem batinku, dan memperkenalkan dirinya bukan sebagai Tuhan yang murka, tapi sebagai yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sang jurnalis tercekat, ia tak bisa berkata-kata. Sebelum pergi, Yusuf menuliskan sesuatu di secarik kertas kecil. Ia memberikannya sambil tersenyum, lalu menepuk pundak si jurnalis dengan tenang. Ketika sang jurnalis membacanya, ia menemukan hanya satu kalimat. "Di dunia siber, aku bisa menipu jutaan kode, tapi tak satu pun mampu menipu cahaya kebenaran." Hari itu, langit Bosnia cerah. Anak-anak kecil bersorak di lapangan. Yusuf berdiri di kejauhan, memperhatikan mereka tertawa sambil membaca huruf hijaiyah.
Ia tahu ia tak akan pernah kembali ke dunia lamanya, dunia di mana ia menjadi alat. Kini, ia adalah jiwa yang merdeka. Dan di hatinya, Al-Fatihah terus berputar. Bukan sebagai tugas, bukan sebagai objek serangan, tapi sebagai doa yang menuntunnya pulang. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Bagi Yusuf, jalan itu telah ia temukan. Bukan melalui propaganda, bukan lewat senjata, tapi lewat satu ayat yang berhasil menembus seluruh firewall hatinya.